Di balik kisah keberhasilan seseorang atau sebuah kelompok, selalu ada cerita orang-orang yang turut berperan di dalamnya. Lihatlah misalnya atlet-atlet yang terkenal, pemain basket yang terkenal, pemain sepak bola yang terkenal. Mereka bisa menjadi seperti superstars yang dikagumi oleh banyak orang karena keterlibatan tim pendukung dia. Seorang pemain yang hebat punya pelatih yang hebat. Dan kalau kita juga melihat grup musik tertentu, di balik cerita mereka yang sukses, mereka juga memiliki orang-orang yang berperan dalam kesuksesan mereka. Bahkan ketika mereka berada di atas panggung sekalipun, bayangkanlah yang mempersiapkan koreografinya, lightingnya, kemudian juga sound systemnya, panggungnya sendiri. Mereka semua turut berperan dalam keberhasilan sebuah pagelaran atau konser musik. Kalau kita melihat misalnya balap Formula 1, Anda lihat yang hebat bukan hanya pembalapnya, tapi tim yang bekerja. Ketika dia masuk pit stop, timnya bekerja dengan cepat, dengan teliti. Kalau mereka tidak teliti, apa yang terjadi? Bisa sesuatu terjadi yang tidak diinginkan dan kemudian pembalap tidak bisa masuk garis finish. Demikian juga hidup kita. Kalau Anda saat ini merasa bahwa Anda sudah mengalami yang namanya pada tahap tertentu kemapanan atau keberhasilan, jangan pernah lupa di balik semua yang Anda capai itu bukan karena kehebatan Anda seorang diri. Di sana ada banyak pribadi yang mendukung Anda, dan karena itu berterima kasihlah. Kalau Anda sudah sukses, terima kasih pada orang tua, dan ungkapkan terima kasih itu dengan perbuatan nyata, dengan sikap Anda, tutur kata Anda. Jangan melupakan orang-orang yang berperan dalam hidup Anda, guru-guru Anda, mentor Anda, sahabat-sahabat Anda, siapapun yang punya peran dalam hidup Anda. Dan kalau kita sadar juga bahwa itu bukan karena pencapaian kita secara personal, tapi karena dukungan orang lain, maka kita juga belajar untuk rendah hati. Tidak usah jadi orang yang sombong. Kamu merasa pandai, lebih banyak yang pandai dari Anda. Anda merasa diri kaya, lebih banyak yang kaya dari Anda. Jadi keep humble. Anda tetap rendah hati. Nggak usah jadi pribadi yang congkak, memandang remeh orang lain, atau mungkin Anda justru menjahati orang lain yang telah berjasa pada Anda. Dalam Injil hari ini Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis dan dia katakan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis punya peran yang luar biasa. Dia dikatakan paling besar di antara para nabi, mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sehingga apa yang bisa dibanggakan oleh seorang Yohanes Pembaptis? Tidak ada, kecuali bahwa dia hidupnya berpusat pada Tuhan yang dia persiapkan jalannya untuk kedatangannya. Dan bagi dia tidak ada alasan untuk bermegah. Sebaliknya dia bermegah karena dia dapat melayani Tuhan di dalam hidupnya. Maka mari kita belajar menjadi sosok Yohanes Pembaptis yang lain dalam hidup kita. Kita maksimal mempersiapkan untuk kebahagiaan yang lebih besar, yang mungkin bukan untuk kita sendiri. Sebagai orang tua, Anda sadar dan tahu persis apa yang saya maksudkan. Anda mempersiapkan semuanya untuk kebahagiaan anak Anda. Juga dalam pekerjaan kita, kadang-kadang kita harus bekerja keras mempersiapkan generasi yang mendatang. Bukan untuk kita menjadi bintang, menjadi superstar di dalam kelompok pelayanan, dalam tempat di mana kita bekerja. Kita mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih sukses pada generasi mendatang yang akan datang setelah kita. Dan mintalah rahmat kerendahan hati supaya Anda tidak jatuh dalam kesombongan. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.